Shalom saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita dasarkan pada kitab Ratapan pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Makna di balik hukuman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tidaklah berlebihan jika dikatakan tidak ada orang yang mau menderita. Pada umumnya orang akan menolak atau menghindari penderitaan. Tetapi suka atau tidak suka, cepat atau lambat, penderitaan itu tetap akan menghampiri kehidupan kita sebagai manusia. Sampai-sampai Musa berkata dalam doanya dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10. Bahwa kebanggaan manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Terlalu banyak yang harus dikorbankan manusia dalam menghadapi kesukaran dan penderitaan di sepanjang kehidupannya. Memang tidak semua penderitaan adalah akibat dosa-dosa manusia. Ada banyak bukti bahwa seseorang bisa saja menderita justru karena ulah atau kesalahan orang lain. Tetapi tidak sedikit pula pengalaman hidup manusia menyaksikan bahwa penderitaannya dapat juga disebabkan oleh dosa-dosa manusia itu sendiri. Dan yang kedua inilah yang disoroti oleh Nabi Yeremia dalam kitab Ratapan ini. Tetapi dosa apakah yang membuat bangsa Israel di bagian selatan ini begitu menderita? Setidaknya ada dua hal yang membuat Tuhan murka lalu menghukum bangsa pilihannya itu. Yang pertama, karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Tuhan bagi mereka tidak dapat lagi diandalkan untuk mengatasi permasalahan hidup mereka. Mereka mulai tergiur untuk mencari Tuhannya bangsa-bangsa lain yang dianggap lebih menjanjikan. Sehingga setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut para nabi tidak lagi mereka perhatikan. Yang kedua, karena orang-orang Israel mulai mencenderungkan diri dan hati mereka kepada kekuatan-kekuatan politis bangsa-bangsa lain yang terlihat dapat tampil begitu perkasa sehingga layak untuk diandalkan dalam menjalani kehidupan ini. Saudaraku, kedua hal prinsip ini membuat Tuhan Allah memutuskan untuk menghukum bangsa Israel. Ya saudaraku, sungguh mengerikan kemarahan Tuhan ini. Segala sesuatunya dibalik oleh Tuhan. Kota-kota Israel yang dahulunya ramai karena sering dikunjungi orang untuk beribadah dan menjumpai Tuhan, kini menjadi sunyi. Dahulu mereka tampil bagaikan ratu yang berkuasa dengan segala kemegahannya. Sekarang bagaikan janda yang telah kehilangan segala sesuatu yang dimilikinya selama ini. Kalau dahulu mereka tampil begitu perkasa dan merdeka, sekarang mereka terjajah. Kini malam-malam mereka diisi dengan tangisan, air mata yang bercucuran di pipi. Tidak ada lagi yang bersedia menghibur. Dalam ayat yang ke-6 terungkap, lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Ya, beginilah jika Tuhan sudah marah. Beginilah jika kesempatan untuk bertobat diabaikan umatnya. Dia tidak sungkan-sungkan menghukum siapapun, termasuk umat kesayangannya sendiri. Tetapi bersyukurlah saudaraku, Tuhan yang murka dan yang menghukum itu juga adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia sesungguhnya menuntut pertobatan umatnya. Tuhan menginginkan kita yang dikasihinya kembali kepadanya. Karena itu bersyukurlah saudaraku. Jangan cepat-cepat memandang negatif jika Tuhan izinkan penderitaan kita harus kita alami. Mungkin itu cara Tuhan menyatakan kasih-Nya. Sebagaimana penulis Amsal dalam Amsal 13 ayat yang ke-24 berkata,
Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya? Tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Sebagai bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya, terkadang ia menggunakan tongkat penghukumannya. Bukan karena ia tidak lagi mengasihi kita. Sebaliknya justru karena ia mengasihi kita. Sehingga Tuhan melakukannya, dan tentu itu untuk kebaikan kita. Marilah saudaraku, kita berbalik kepadanya. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sambutlah panggilannya saudaraku. Masuklah dalam dekapan kasih-Nya. Dan kembalilah hidup memulihkan dia dalam segala hal. Lakukanlah yang terbaik buatnya, sebagaimana dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Terpujilah Tuhan kita yang maha baik. Amin.